Selamat datang para peserta webinar Pancasila Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Kehidupan Bermasyarakat di Tengah Pandemi COVID-19. Saya selaku perwakilan panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah berkenan mendaftar dan mengikuti webinar Pancasila ini. Sebelum memulai webinar pada hari ini, marilah kita mengawali webinar pada hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berdoa secara Kristiani. Kepada kakak panitia, L3AG, saya persilahkan. Baik, sebelum kita memulai webinar hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa secara Kristiani. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat banyak berkat-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan memulai webinar kami Tuhan, kiranya apapun yang disampaikan dan apapun yang akan kami pelajari hari ini dapat membantu kami, dapat meluaskan pikiran kami untuk kami bisa sadar hidup, bermasyarakat dan bernegara Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah mengawali webinar ini dengan berdoa, ada baiknya apabila peserta mengetahui tujuan diadakannya webinar. Tujuan diadakannya webinar ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Untuk pemaparan materi akan dibawakan oleh Kakak Luciana Haris dari Universitas Pelita Harapan. Untuk para peserta yang memiliki pertanyaan dapat ditanyakan pada akhir pemaparan materi. Untuk Kakak Luciana Haris, kami persilahkan. Baik, Shalom, mahasiswa pendidikan biologi Teachers College UPH. Perkenalkan, nama saya Luciana Haris dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan. Sebelumnya, saya ingin bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sehingga kita bisa bersama berkumpul di ruang virtual ini untuk belajar bersama tentang implementasi sila kedua Pancasila dalam bermasyarakat di tengah pandemi COVID-19. Nah, seperti yang teman-teman tahu dan yang kita alami sekarang, pada saat ini pandemi masih berlangsung secara global di seluruh dunia, tidak terkecuali di negara Indonesia tercinta ini. Tembok penghalang masih sangat terasa di dalam kehidupan sehari-hari, di mana interaksi sesama manusia dibatasi secara bebas dan aman. Pembatasan kegiatan berskala besar diterapkan di sejumlah daerah untuk menekan angka kenaikan kasus baru. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kehidupan manusia di bidang kesehatan saja, tetapi juga berakibat kepada semua aspek dalam kehidupan. Contohnya adalah ditutupnya sarana pendidikan, turunnya sektor ekonomi, dan ada kerugian sektor pariwisata. Penerapan pembatasan sosial berskala besar dan tindakan medis telah diterapkan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan untuk menanggulangi kenaikan angka COVID-19 di Indonesia. Nah, kita bisa lihat nih ada contoh baik dari MC kita. MC kita ini sudah pakai masker, di mana berarti artinya masyarakat sudah berusaha untuk patuh kepada protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, oke. Pada saat pandemi ini, banyak kejadian-kejadian baru yang bermunculan, entah itu hal baik atau buruk. Selanjutnya kita akan mencoba meninjau keadaan-keadaan dalam masyarakat yang terjadi selama pandemi ini. Mungkin bisa di next slide-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar masing-masing ya. Di situ ada gambar, ada seorang tetangga yang peduli karena ada yang terkena COVID. Nah, menurut teman-teman, apakah hal ini termasuk dampak yang baik atau dampak yang buruk? Silahkan dijawab. Dampak yang baik, Kak. Nah, benar ya, karena membantu sesama itu merupakan perbuatan yang baik, karena di masa COVID ini banyak masyarakat yang mengalami kesusahan, apalagi yang keluarganya terdampak COVID. Mereka biasanya akan dikucilkan, dijauhi, karena masyarakat sekitarnya takut akan terdampak juga oleh virus COVID ini. Lalu selanjutnya, gambar yang kedua yaitu
gambar tentang penolakan jenazah. Di layar saudara bisa dilihat di situ ada petugas medis yang sedang menguburkan jenazah yang terpapar virus corona. Nah, menurut peserta nih, hal ini termasuk dampak baik atau dampak buruk dalam hal menolak jenazah? Dampak buruk, Kak. Nah, benar ya, karena tidak heran jika masyarakat takut dan menolak jenazah ini dimakamkan di pemukiman mereka. Karena jelas mereka akan khawatir jika virus yang dibawa oleh jenazah ini akan menularkan kepada masyarakat sekitar. Kita akan meninjau permasalahan ini. Kita ada sebuah kasus nih di daerah Jawa Tengah. Pada tanggal 10 April 2020, NK, seorang perawat di Rumah Sakit Karyadi, Semarang, Jawa Tengah, meninggal akibat menangani pasien COVID-19. Perawat berusia 38 tahun ini sempat dinyatakan positif terkena virus corona. Namun saat jenazah ini akan dikuburkan, bukannya dihargai karena jasanya telah menjadi garda terdepan, perawat yang berasal dari Ungaran, Jawa Tengah tersebut malah ditolak mentah-mentah untuk dikebumikan di daerahnya. Jenazah NK tidak mendapat perlakuan yang baik dari warga sekitar tempat pemakamannya. Kurangnya kepedulian dan rasa mementingkan sendiri atau egois menyebabkan warga takut apabila hal tersebut dapat berdampak kepada penyebaran virus COVID-19 di wilayah tersebut. Nah, ternyata permasalahan yang serupa, yaitu permasalahan penolakan jenazah, tidak hanya terjadi sekali dan tidak hanya terjadi di tempat itu saja. Hal serupa juga pernah terjadi di Kabupaten Goa, Makassar, Lampung, dan Sidoarjo. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya dari beberapa kasus ini, teman-teman bisa lihat bahwa memang benar ketika jenazah itu dikuburkan, maka tidak heran jika masyarakat di sekitarnya merasa khawatir. Jelas karena penyebaran COVID ini sangat mudah, apalagi jika sampai kita berinteraksi langsung atau bersentuhan dengan pasien yang menderita COVID-19. Selanjutnya, kita akan mengkaji lebih dalam permasalahan penolakan jenazah ini. Yang pertama, mungkin dari penyebab masalah ini terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih penyebab dari masalah ini sehingga bisa terjadi kasus penolakan jenazah? Nah, alasan yang mendasar mengapa kasus penolakan pemakaman jenazah korban COVID-19 ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap warga sekitar. Hal ini mungkin menjadi peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada warga sekitar. Karena kita bisa lihat dari berita, pemakaman jenazah COVID ini menggunakan protokol kesehatan yang ketat, di mana yang memakamkan memakai APD, lalu menggunakan peti, dan petinya itu juga masih dibungkus. Nah, jika sosialisasi ini telah diterapkan dengan baik, mungkin masyarakat sekitar akan merasa lebih tenang karena sudah dilakukan protokol kesehatan yang ketat. Lalu yang selanjutnya yaitu penyebabnya adanya kekhawatiran terjadi penularan virus COVID-19 yang berasal dari jenazah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di poin yang pertama, masyarakat jelas akan merasa takut karena penyebaran COVID ini sangat mudah apabila kita berdekatan atau berinteraksi langsung dengan penderita COVID. Setelah kita mengetahui penyebab permasalahan penolakan pemakaman jenazah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana permasalahan ini jika ditinjau berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jika ditinjau berdasarkan sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, permasalahan ini jelas bertentangan dan tidak mencerminkan sila kedua Pancasila. Permasalahan ini berkaitan dengan kemanusiaan. Nah, tindakan penolakan pemakaman jenazah COVID-19 ini menjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia dan berkaitan dengan perspektif keadilan serta kemanusiaan. Pentingnya kesadaran akan keadilan dan kemanusiaan ini harus dipahami oleh setiap elemen masyarakat karena
manusia itu merupakan makhluk budaya. Perlakuan kepada sesama manusia juga berbudaya dan beradab, artinya memperlakukan sesama manusia dengan adil tanpa membeda-bedakan satu sama lain, seperti perlakuan terhadap diri sendiri. Dari sila kedua ini, kita bisa meninjau bahwa penolakan pemakaman jenazah ini jelas melanggar hak asasi manusia, karena di mana setiap manusia berhak untuk mendapatkan haknya, apalagi dimakamkan dengan cara yang layak, bukan ditolak dan malah menjadi permasalahan di dalam masyarakat. Lalu selanjutnya, solusi apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari permasalahan ini terjadi lagi di kemudian hari? Yang pertama, solusi yang bisa dilakukan mungkin dari sisi pemerintah. Yang pertama yaitu penegakan hukum terhadap oknum yang menolak pemakaman jenazah. Yang kedua, sosialisasi atau edukasi lewat berbagai platform. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan karakter. Dari sisi pemerintah bisa melakukan tindakan penegakan hukum berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku atau oknum yang melakukan penolakan jenazah dengan alasan yang tidak baik. Pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat tentang COVID-19 ini, agar setidaknya masyarakat paham bagaimana protokol yang digunakan dalam pemakaman jenazah COVID-19 yang tidak akan menimbulkan risiko menular jika dilakukan dengan benar. Jika tidak memungkinkan untuk melakukan sosialisasi secara langsung karena akan menimbulkan kerumunan, maka edukasi tersebut bisa dilakukan secara online dengan memasang poster-poster yang bisa mengedukasi masyarakat lewat laman Instagram, Facebook, ataupun media sosial lainnya yang kerap dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, pentingnya dilakukan pendidikan karakter sejak dini pada anak sekolah akan menyadarkan generasi muda tentang pentingnya hak kemanusiaan tiap orang untuk dihargai dalam keadaan apapun dan tidak mementingkan diri sendiri. Pendidikan karakter ini penting dilakukan sejak dini agar dalam diri anak tertanam nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup bermasyarakat. Lalu, jika dari kita sebagai warga negara Indonesia, penting untuk kita memahami nilai-nilai Pancasila, menjunjung tinggi toleransi, dan dalam pandemi ini kita juga wajib mematuhi protokol kesehatan. Sebagai warga negara Indonesia, dalam menanggapi hal ini harus memiliki pemahaman yang benar akan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, sehingga memiliki kesadaran terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Setiap manusia ini dipandang sama di depan Tuhan, termasuk di dalam hukum. Manusia memiliki hak sejak dari dalam kandungan sampai ia meninggal, sehingga ketika manusia meninggal pun mempunyai hak untuk diperlakukan dengan layak. Sikap yang toleransi juga perlu dijunjung tinggi dalam hal ini dengan tidak mementingkan diri sendiri dan menghargai orang lain. Hal lain yang bisa kita sebagai warga negara Indonesia lakukan, mengikuti arahan pemerintah mengenai protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan, sehingga diri sendiri dan orang lain dapat terhindar dari bahaya COVID-19 dan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian dengan aksi penolakan jenazah COVID-19. Nah, mungkin contoh konkretnya untuk menghindari permasalahan seperti ini terjadi lagi, ketika ada petugas yang memakamkan jenazah yang terpapar COVID, kita bisa menjauh atau tidak usah mendekat untuk melihat proses pemakaman tersebut jika kita takut terpapar oleh virus corona. Oke, cukup sekian pemaparan materi pada hari ini. Mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemaparan materi hari ini yaitu kita tidak perlu takut ketika ada jenazah yang akan dimakamkan di daerah kita, karena kita sudah tahu sendiri kalau kita mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, kita tidak akan terpapar virus COVID ini. Kita juga harus menyadari bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan haknya, apalagi dalam konteks
pemakaman jenazah ini, setiap manusia berhak untuk mendapatkan proses pemakaman yang layak tanpa harus dikucilkan dan ditolak. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Kakak Luciana, pemaparan materinya yang sangat baik. Jadi apabila boleh saya simpulkan, kita harus menjauhi penyakitnya, bukan menjauhi orangnya. Apakah benar Kakak Lucy? Benar, Vanes. Itu adalah kesimpulan yang baik. Baik, terima kasih atas Kakak Luciana, pemaparan materi yang telah disampaikan. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang memiliki pertanyaan, silahkan menggunakan fitur raise hand di Zoom untuk mengangkat tangan. Untuk para peserta yang memiliki pertanyaan, saya persilahkan. Baik, pertanyaan pertama, saya persilahkan untuk Kakak Indah Zega menyampaikan pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan saya, kita sebagai seorang Kristen, bagaimana cara kita menyikapi masalah tentang kemanusiaan ini? Baik, terima kasih Kakak Indah Zega atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Kakak Indah Zega adalah sebagai seorang Kristen, bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut? Saya mempersilahkan untuk Kakak Luciana Haris menjawab pertanyaan Kakak Indah Zega. Baik, pertanyaannya Indah cukup bagus ya, karena sebagai konteks kita sebagai seorang Kristiani juga. Nah, dipandang dari wawasan Kristen Alkitabiah, penolakan jenazah COVID ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan dalam Alkitab, kita sebagai manusia harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Lalu ada juga ayat dalam Alkitab yang mengatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, kita sebagai seorang Kristiani harus meneladani kasih Kristus dengan sebisa mungkin menolong sesama kita yang membutuhkan, bukan malah mencela ataupun menolak mereka. Nah, tidak mementingkan diri sendiri dan memiliki sikap prihatin kepada sesama yang membutuhkan itu bisa menjadi langkah konkret kita untuk menerapkan kasih apabila terlebih dalam konteks penolakan jenazah ini. Jadi sebagai Kristiani mungkin kita bisa setidaknya lebih membantu daripada menolak. Bagaimana, Indah, apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Usi. Itu sudah sangat membantu saya. Terima kasih. Baik, sama-sama Indah. Terima kasih untuk Kakak Indah Zega dan juga Kakak Luciana Haris. Untuk penanya selanjutnya, saya persilahkan. Untuk penanya kedua, kepada Kakak Christopher Mevotema, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya Shalom Kak Lucy dan teman-teman sekalian. Jadi menurut daripada pemaparan Kak Lucy, melihat tadi adanya kalau misalnya kita lihat dari generasi muda saat ini ya, dari generasi-generasi saat ini, itu terjadi banyaknya penyimpangan kemanusiaan gitu, rasa kemanusiaan. Bagaimana cara kita sendiri untuk dapat menanamkan rasa adanya kemanusiaan kepada generasi muda saat ini, seperti itu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih untuk Kakak Christopher yang menyampaikan pertanyaan bagaimana cara untuk menanamkan rasa kemanusiaan pada generasi muda saat ini. Kepada Kakak Luciana Haris, saya persilahkan untuk memberikan jawaban. Baik, untuk pertanyaan Christopher, bagaimana cara menanamkan rasa kemanusiaan ini pada generasi muda? Sebenarnya, karena zaman ini sudah sangat modern ya, dan anak muda zaman sekarang sudah banyak, justru malah hampir semuanya sudah menggunakan internet, menggunakan sosial media. Jadi mungkin langkah yang paling mudah yang bisa dilakukan yaitu memberikan edukasi atau sosialisasi melalui berbagai platform yang ada. Contohnya melalui Instagram, melalui Facebook, Twitter. Itu merupakan cara yang mudah untuk menanamkan kemanusiaan ini pada generasi muda. Tetapi kita juga harus hati-hati dalam memberikan informasi atau memberikan sosialisasi ini, sehingga informasi yang kita berikan ini dapat tepat sasaran dan dapat benar-benar terlaksana pada generasi muda. Mungkin dalam konteks online learning ini, cara lain yang bisa dilakukan yaitu dengan mengadakan seminar atau webinar. Jadi melalui webinar itu kita bisa mensosialisasikan secara langsung dan berinteraksi secara langsung dengan generasi muda, bagaimana kemanusiaan itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan bernegara ini. Begitu jawabannya, Chris Stephen, apakah menjawab?
Baik, terima kasih kamu jawab, Kak. Baik, sama-sama Christopher. Untuk pertanyaan ketiga, saya persilahkan untuk kakak-kakak yang masih memiliki pertanyaan dapat menyampaikan dalam sesi tanya jawab ini. Baik, kepada kakak Melda Tambing, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Menyambung pertanyaan dari Chris Stephen tadi, saya ingin bertanya, kita sebagai calon guru Kristen, apakah ada langkah konkret yang dapat kita berikan kepada siswa kita agar mereka dapat menjunjung tinggi toleransi supaya pelanggaran hak manusia tidak terjadi lagi? Baik, terima kasih untuk kakak Melda Tambing. Selanjutnya saya persilahkan untuk kakak Luciana Haris menyampaikan jawaban. Oke, untuk pertanyaan Melda, bagaimana kita sebagai calon guru untuk menanamkan ini dalam kelas? Nah, yang bisa kita lakukan, yang pertama jelas pendidikan karakter pada anak, karena sekolah sendiri bertujuan untuk menanamkan pendidikan karakter, di mana kita bisa memberikan edukasi kepada siswa kita tentang bagaimana kita menghargai, menoleransi, dan menjunjung tinggi kemanusiaan itu. Contoh di dalam kelas yang paling mudah kita lihat yaitu sering kita melihat siswa kita melakukan aksi bullying. Nah, ketika kita menemukan kasus seperti itu, kita bisa langsung menegur siswa kita dan memberikan edukasi bahwa bullying itu tidak baik dilakukan. Dan setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia, di mana kita sebagai sesamanya tidak boleh merampas itu dengan aksi bullying. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah membantu, Melda? Baik, terima kasih. Jawabannya sangat membantu, Kak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih atas kakak Luciana Haris yang telah menjawab pertanyaan dari peserta dengan sangat baik. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu, kita akan lanjut ke dalam sesi yang selanjutnya, yaitu penyerahan kenang-kenangan kepada pembicara. Kepada kakak Luciana Haris, kami menyerahkan sertifikat pembicara ini kepada kakak. Terima kasih atas partisipasinya dalam menjadi pembicara di webinar Pancasila ini. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Untuk selanjutnya kita akan masuk sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Kepada kakak panitia kami persilahkan untuk membawa di dalam sesi dokumentasi. Baik, saya akan mengambil dokumentasi. 1, 2, 3. Sudah, saya kembalikan kepada MC. Untuk sesi selanjutnya, setelah kita masuk ke dalam sesi dokumentasi, kita akan masuk ke dalam sesi pengisian link evaluasi. Evaluasi ini dilakukan agar kami sebagai panitia dapat memperbaiki diri dan juga memperbaiki susunan acara untuk webinar selanjutnya. Waktu 5 menit, saya persilahkan untuk para peserta mengisi link evaluasi. Baik, apabila sudah mengisi semuanya, tibalah saatnya kita menutup webinar pada hari ini dengan doa penutup. Untuk kakak panitia, saya persilahkan kakak Eltri Agis untuk menutup di dalam doa penutup. Baik, kita akan menutup seluruh rangkaian webinar kita. Saya akan memimpin dalam tata cara Kristiani. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur Bapa buat banyak berkat-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami telah menyelesaikan webinar kami, banyak hal yang kami pelajari Tuhan. Kiranya dari webinar hari ini kami dapat kembali lagi belajar dan juga kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, dengan ditutupnya webinar ini dengan doa, maka berakhirlah sudah webinar pada hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembicara dan juga peserta yang berkenan hadir dan menyukseskan acara webinar pada hari ini. Saya selaku panitia mengucapkan sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.